Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berkenan untuk menunggu review tugas ketiga dari Bu Nina yang harusnya diberikan kemarin, baru bisa Bu Nina berikan hari ini. Terima kasih ya sudah mengumpulkan tepat waktu. Kalau dibandingkan dengan tugas-tugas sebelumnya, tugas yang kali ini itu mengalami kenaikan kualitas gitu ya yang signifikan. Jadi ada banyak sekali tugas yang sudah mendapatkan nilai A gitu ya. Jadi sudah masuk ke kategori yang baik meskipun ya ada beberapa yang masih harus diperbaiki. Jadi untuk tugas ini Bu Rina terbuka kalau teman-teman mau revisi silakan, akan Bu Rina tunggu revisinya sampai nanti di akhir semester sebelum ujian akhir semester. Oke, jadi supaya nggak kecewa gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa memang nggak semuanya tugasnya udah sempurna, udah bagus gitu ya. Jadi nanti kalau ada tugas-tugas yang memang masih harus diperbaiki, semoga masukan dan kritikan dari Ibu Nina bisa bermanfaat untuk perbaikan ke depannya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Oke, ini tugas yang pertama ya. Jadi ada yang membuat memilih katanya ini sarung gitu. Padahal sebenarnya briefnya itu adalah tugas bertekstur gitu, tapi yang dipilih ternyata sarung dan kita lihat sendiri maka secara visual ya dia nggak akan bisa menang banyak ya. Jadi mulai dari pilihan warna, lalu bagaimana dia menampilkan apa namanya motif sarungnya gitu. Saya sih bertanya-tanya ini sebenarnya sarung sebelah mana ya yang ada warnanya gonjreng gini, ada bapak baik bapak-bapak yang mana ini yang mau apa namanya pakai sarung kayak gini gitu ya. Jadi lain kali mohon si bagi yang membuat karya ini silahkan lihat di review-review berikutnya dan silahkan diukur sendiri. Oh, kalau aku bikinnya seperti ini nilaiku bakal berapa gitu ya. Karena ini jelas harus diulang. Karena dari segi teknik, dari segi usaha, ini masih sangat jauh gitu ya dari teman-teman yang lainnya. Nah, ini ada yang menulis kata-kata sweet. Oke, nah yang harus kita ketahui, yang harus kita ingat adalah ketika kita membuat sebuah karya, maka karya itu karena ini adalah tugas tipografi, maka karya itu harus terbaca ya. Jadi keterbacaan visualnya itu harus bagus. Jadi tidak hanya menarik aja gitu nggak cukup, tapi juga harus bisa dibaca. Nah, karena ada pemilihan warna putih di bagian sini dan di bagian sini, nah ini mempengaruhi keterbacaan visualnya. Gitu. Jadi secara umum ya karya ini bisa dibilang gagal karena apa? Karena dia tidak menunjukkan ada struktur huruf yang terbentuk dengan baik. Harusnya kan motif atau tekstur itu mengisi bagian batang ya atau bagian lengan dari huruf. Nah, ini kan tidak begitu gitu. Jadi kalau kita lihat ini sulit sekali bakalan dibaca gitu ya. Jadi ini harus banyak berlatih, harus diperbaiki dan harus dibandingkan ya, dibandingkan sendiri dengan tugas-tugas berikutnya. Nah, ini adalah tugas yang masuk kategori A ini seperti ini teman-teman. Jadi, dia memahami brief dengan sangat baik. Konteksnya kan kemarin Bu Lina kepengen teman-teman untuk mencoba memberikan tekstur pada struktur hurufnya. Atau kalau nggak apa namanya nggak tekstur ya bolehlah mau dikasih apa sedikit motif gitu. Nah, kalau kita lihat di tugas ini kenapa kok sangat berhasil? Karena yang pertama dia ada versi gelap terangnya. Jadi ini kalau teman-teman lihat ini ada bagian yang gelap gitu ya. Ini lalu di bagian-bagian tertentu sama dia dikasih highlight gitu. Jadi ada bagian gelap terang yang menunjukkan bahwa karya ini seperti memiliki permukaan gitu ya. Teks ini seperti memiliki permukaan. Jadi ini dari segi teknis itu sangat baik meskipun dia sedikit keluar dari brief karena kemarin Bu Lina mintanya huruf yang dipakai adalah huruf kapital semua ya. Untungnya masih bagus jadi masih bisa ketolong. Kalau sebenarnya dia sesuai sama briefnya nilainya bisa lebih tinggi lagi. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin Bu Lina ingat bahwa uh, ketika teman-teman itu mulai mengkonsultasikan sketsanya, ada yang membuat kata-kata seperti neraka gitu ya, api atau apa gitu ya. Dan Bu Lina bilang bahwa tidak semuanya itu bakal bagus gitu. Kalau teman-teman kemampuannya untuk bisa menciptakan gradasi dengan menciptakan cat poster itu sudah baik, mungkin bisa tercapai. Tapi kalau tidak, jatuhnya itu seperti ini, flat ya. Nah, ini karyanya gagal gitu ya. Karena yang pertama dia nggak bisa merepresentasikan api sama sekali gitu.
Jadi lain kali kalau diberikan masukan mungkin atau dikasih saran sebaiknya mungkin jangan mencari tekstur yang sulit untuk diwujudkan dengan cat poster. Kemarin Bu Nina minta dulu ke teman-teman untuk coba cari referensinya dulu, referensi tekstur atau motif yang kepengen teman-teman itu wujudkan. Dan itu bisa diwujudkan dengan cat poster. Gitu. Jadi harus dipertimbangkan dulu teman-teman. Jadi kemampuan untuk bisa memilih materi mana yang bisa diformulasikan dalam tugas itu juga menjadi pertimbangan ya. Jadi kalau ini harus dinilaikan ya nanti nilainya nggak bakal bisa maksimal kalau kita dibandingkan dengan tugas-tugas yang lainnya, tugas-tugas teman-teman yang lainnya. Gitu ya. Jadi ini mohon nanti diperhatikan kembali, silakan direvisi karena bisa Bu Nina katakan tugas ini tuh masih gagal ya untuk menciptakan kesan mengukuhkan kesan apa namanya panas apinya itu. Nah, kalau ada teman-teman yang sudah bisa bikin seperti ini gitu, ngeri nggak gitu? Kalau teman-teman tadi ngerjakannya tugas yang ala kadarnya seperti tadi ya. Jadi ini secara kualitas kenapa tugas ini baik? Karena dia mengetahui briefnya dengan baik, memperhatikan briefnya dengan baik. Bu Nina sudah sampaikan untuk tugas yang ini pilihlah huruf dengan stem atau struktur batang atau lengan yang tebal. Sehingga kalau teman-teman mau meletakkan tekstur atau mau menambahkan motif di dalam hurufnya itu bisa tercapai. Jadi bisa jelas gitu apa sih yang mau ditampilkan di situ gitu. Nah, tugas ini baik sekali gitu ya. Jadi secara pewarnaan dia sudah oke, lalu konsepnya dia juga oke, pemilihan hurufnya juga oke, caranya untuk memotret karyanya juga sangat baik gitu. Jadi ini adalah ya termasuk tugas yang kategorinya A, yang kategorinya baik itu seperti ini. Jadi mungkin nanti teman-teman yang ngerasa, oh kalau tugasku tadi masih seperti itu, berarti aku masuk kategori apa ya gitu ya kalau nilai A-nya itu seperti ini. Ini bagus sekali, saya apresiasi. Ya selanjutnya, ini ada yang membuat ini ya Earth. Jadi sebenarnya karya ini ketika difoto dengan si pembuat itu lebih terang. Sayangnya yang dikumpulkan, jadi karya yang dikumpulkan ini kualitas fotonya jelek. Padahal secara pilihan struktur hurufnya sudah bagus ya. Terus pewarnaannya juga sudah lumayan lah gitu meskipun agak kasar gitu. Tapi sebenarnya dia potensi bagusnya ada. Cuma lain kali teman-teman, ketika teman-teman mengumpulkan tugas, mohon untuk diperhatikan juga cara mengumpulkan karyanya supaya karyanya bisa kelihatan maksimal. Jadi jangan sampai teman-teman udah bikin sulit-sulit gitu, tapi ternyata nanti fotonya jelek, akhirnya karyanya jadi nggak bisa maksimal gitu. Karena ini yang dinilai itu cuma dari layar, jadi teman-teman juga harus perhatikan, oh aku harus foto di tempat yang terang nih supaya nanti kelihatannya lebih bagus gitu ya, jadi lebih meyakinkan. Jadi lain kali silakan mendokumentasikan karyanya dengan kualitas yang lebih baik ya, tapi secara teknik ini juga sudah cukup baik. Oke, nah ini selanjutnya. Kalau kita lihat kemarin sebenarnya Bu Nina khawatir kalau teman-teman pakai huruf yang ada kaitnya ya, atau huruf-huruf yang katakanlah sudah modifikasi gitu. Tapi ternyata ini ada yang bikin huruf yang ada kaitnya, tapi ternyata bisa rapi juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat pilihan warnanya sangat baik, lalu dia juga merepresentasikan kesan summer yang memang terang, bright, ceria gitu ya, festif gitu, rame gitu. Nah, itu sudah masuk semua. Jadi karya ini juga Bu Nina apresiasi karena keterbacaannya baik gitu ya, meskipun ada warna-warna putih, teman-teman bisa lihat ya di sini, tapi bagian-bagian yang ingin ditampilkan itu masih tetap bisa terlihat karena dia ukurannya nggak dominan gitu. Jadi ukuran warna putih yang sama dengan background itu nggak dominan, masih didominasi dengan warna-warna cerah yang lainnya. Oke, bagus ya nih. Oke, selanjutnya ini ada Balines. Nah, ini juga dia menunjukkan kemampuannya bisa gambar nih ya. Jadi itulah yang Brina maksud dengan mempertimbangkan dengan baik apa yang mau ditampilkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, oh aku ini memang jagonya memang gambar flat gini dekoratif. Kayaknya kalau aku tampilkan dalam apa namanya sebagai isian hurufnya gitu ya, supaya hurufnya ada motifnya bisa, ya silakan gitu. Jadi ditimbang dulu apa yang teman-teman bisa wujudkan karena kata-katanya itu teman-teman sendiri yang tentukan. Bu Nina kan nggak menentukan katanya harus ini kan enggak.
Nah, karena teman-teman memilih, jadi teman-teman itu punya kebebasan untuk bisa mencari yang mana yang nantinya ketika diwujudkan karyanya supaya kelihatan stand out dibandingkan yang lain. Ya, ini juga bagus banget, oke banget ini ya. Ini another A gitu ya, another nilai A, another nilai A. Gitu. Oke, nah ini juga ada kata manis gitu yang Bu Dina sayangkan sebenarnya. Bagian-bagian ini, jadi seperti kue, es krim dan sebagainya ini terlalu flat ya. Jadi kalau seumpamanya ini ditambahkan ini sudah ada highlight gitu ya. Jadi ini sudah kelihatan highlight itu, cuman gelap terangnya ini nggak dimainkan gitu. Jadi ini secara kerapian udah sangat baik ya, mengingat cat poster pengendalian kuasnya udah lumayan. Cuman nanti mungkin kedepannya atau tugas ini boleh direvisi lagi, diberikan gelap terang ya. Mungkin di bagian-bagian apa namanya? Ini elemen-elemen yang ada di dalam ini tidak hanya menonjolkan highlight tapi juga gelap terangnya. Gitu ya. Oke, bagus. Ya, ini selanjutnya ya, ada kata autumn gitu. Cuman mungkin warnanya kalau menurut Bu Nina kurang orange ya, jadi ini terlalu coklat, jadi nggak apa namanya vibes autumnnya tuh nggak terlalu dapet, tapi secara teknik dan kemampuan untuk mengolah teksturnya menurut Bu Nina sudah cukup baik. Cuman ya itu tadi ya kurang oranye kalau kita mau menunjukkan vibes autumnnya. Nah, ini di rombel yang lain ada juga yang mencoba untuk membuat tanah yang retak gitu ya, yang kering gitu, tapi nggak berhasil. Nah, tapi ini kalau Bu Nina lihat ini berhasil ya. Jadi pilihan hurufnya oke, terus sama dia teksturnya juga dimunculkan di situ, kelihatan banget kesan keringnya gitu ya. Dan ya, secara umum tugas ini juga sudah bisa Bu Nina katakan berhasil. Nah, ini juga sangat baik ini ya. Jadi teknik pewarnaan yang luar biasa nih teman-teman. Kalau ada teman sekelas yang bisa bikin seperti ini, pasti yang lainnya tuh merasa insecure ya. Ya oke, ini rapi sekali, baik sekali, thoughtful sekali. Jadi di rombel yang lain juga ada yang bikin lemon, tapi dia memilih lemon gambarnya tuh kecil-kecil banget gitu diisi ya. Malah nggak dapet kesan lemonnya, nggak dapet kesan segernya gitu ya, kecutnya gitu nggak terasa. Nah, kalau ini sudah diejawantahkan dengan sangat baik melalui visualisasi yang mumpuni juga. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga baik ya, karyanya sudah bagus banget, warnanya oke. Terus daun-daunnya juga sudah diberikan gelap terang. Jadi secara keseluruhan ini tekniknya bagus, cuman lain kali boleh diatur lagi ya caranya untuk memotret fotonya. Ini kalau Bunda besarkan sebenarnya agak pecah gambarnya. Jadi tolong nanti lain kali difoto dengan kualitas yang lebih baik ya supaya nanti bisa maksimal nilainya. Oke, nah ini juga sama teman-teman. Jadi karyanya bagus, tapi nggak diiringi dengan kualitas foto yang baik. Sayang padahal ya, padahal udah dibikin sulit-sulit, tapi ternyata kalau fotonya nanti nggak apa namanya nggak diperhatikan, yuk kelihatannya kan jadi nggak bisa maksimal. Nah ini nanti gelap terangnya sudah dapet, tinggal nanti ditambahkan highlight ya. Jadi boleh direvisi, dikirim kembali, ditambahkan highlight. Terus difoto lagi dengan kualitas yang lebih baik. Nah, ini ada banyak sebenarnya di lomba lain juga yang mencoba untuk menuliskan kata-kata water, banyu, dan sejenisnya gitu ya, dan gak semuanya berhasil. Tapi tugas ini yang di karya ini Bunda lihat ya sudah cukup berhasil lah ya. Sudah cukup berhasil, kelihatan segarnya, airnya gitu ya. Udah lumayan lah ya untuk tugas ketiga. Oke, ada yang menggunakan ini ya, kestabilan tangannya untuk membuat elemen-elemen yang kecil begini dengan menggunakan kuas. Ini bagus sekali karena dia memilih warna-warna yang sangat kontras. Jadi meskipun ada banyak elemen-elemen yang diwarnai dengan putih, dia nggak menghilangkan struktur hurufnya. Ini bagus banget. Bagus banget ini. Tugas yang ini. Keren, keren. A banget nih. Oke, nah ini kemarin juga sudah Bu Nina apa namanya beri masukan ya. Jadi kalau teman-teman ngasih motif di dalamnya huruf itu kayak cinta gitu ya atau cuman kayak bulat-bulat. Nanti jatuhnya tuh nggak terlalu bagus teman-teman. Jadi karyanya itu nggak akan bisa kelihatan stand out berbeda dengan karya-karya yang sebelumnya sudah Bu Nina tunjukkan
Gitu. Jadi ini silahkan direvisi, lain kali juga kalau mengerjakan, karena ini sudah tugas yang aplikatif ya, jadi garis-garis seperti ini, Mbok ya, dibersihkan dulu ya, jangan sampai diulang lagi. Kan tugas yang kemarin kan sudah Bunda kasih tahu, jadi jangan ada garis-garis yang tertinggal, karena kerapian itu menjadi bagian dari penilaian dan menunjukkan kesungguhan dan kesiapan teman-teman ketika mengerjakan tugas ini. Oke, ini menurut Bu Rina adalah tugas yang luar biasa gitu ya. Kalau seumpamanya ada kekurangannya, Bu Rina cuma menyayangkan kenapa dipilih huruf yang langsing. Kalau seumpamanya yang dipilih ini adalah huruf yang lebih lebar gitu ya, ukuran stemnya, ukuran batangnya, dia pasti akan jauh lebih bagus. Tapi detailnya ini dapat sekali dan ini pasti dikerjakan dalam waktu yang lama. Jadi karya ini juga saya apresiasi. Ini gemuk ya. Oke, bagus banget ini. Nah, terus ini kemarin juga sudah benar sampaikan ya. Jadi kalau teman-teman pakainya tuh kayak cinta gitu ya, atau bulat-bulat, nggak selalu bisa berhasil teman-teman gitu ya. Jadi kalau tadi melihat teman-teman yang lain tugasnya seperti itu, karyanya sudah berkualitas itu, nah kalau teman-teman mengumpulkannya seperti ini berarti kurangnya di mana? Kalau mau diperbaiki boleh ditambahin ini soalnya nggak bisa terlalu bagus karena gelap terangnya, jatuhnya, bayangan itu nggak konsisten. Kalau seumpamanya teman-teman ini konsisten, jadi ada gelap terang, lalu ada bagian yang memang lebih gelap, ada bagian yang kena highlight sedikit gitu. Mungkin akan berbeda. Tapi kalau ini masih kelihatannya terlalu flat ya. Terlalu flat jadi nggak terlalu berhasil nih usahanya untuk memunculkan motif yang stand out atau tekstur yang stand out. Oke, lanjut ya. Nah, ini bagus ya. Jadi ketika menampilkan biji kopi gitu dia menggunakan pendekatan yang realis ya. Jadi biji kopinya ini kalau kita lihat nih bagus banget, gelap terangnya juga dapat dan dia juga memilih ukuran yang pas untuk digunakan sebagai isian di bagian batang hurufnya. Bagus ini. Tapi bagus, sangat thoughtful mengerjakannya. Nah, ini ini juga masih belum berhasil ya. Jadi kesalahannya adalah Anda membuat apa ya, pola yang terlalu sama gitu ya, tidak ada gelap terang. Jadi ini kalau dijadikan sebagai anyam, ini masih kurang bagus ya. Jadi kalau sudah pernah lihat tugas-tugas teman-teman sebelumnya udah kayak gitu bagusnya, silahkan direvisi tugas ini ya. Karena ini nilainya masih belum maksimal. Oke, ini yang saya sayangkan adalah kualitas ketika mengambil fotonya dan juga kebersihan yang masih belum terjaga ya. Nah, nanti ini karya ini boleh mungkin dikumpulkan kembali dengan resolusi foto yang lebih baik ya, lebih bagus, lebih tinggi supaya kualitas gambarnya juga kelihatan bagus. Sebenarnya sih kalau Bu Nina lihat karya ini kurang rapi gitu ya. Bisa dilihat sih kalau secara keseluruhan itu kurang rapi. Cuman sebenarnya kalau ini diperbaiki, dirapikan sedikit, mungkin bisa jadi bagus gitu ya. Oke, di rombel sebelah juga ada yang menggambarkan bunga dan dia memilih bunga yang kecil-kecil seperti ini dan akhirnya memang gagal. Ya, gagal untuk menjadikan karya ini tuh bagus. Jadi karyanya itu nggak hanya menyelesaikan misi teman-teman. Sebenarnya kita juga harus memikirkan supaya nanti ketika karya ini jadi tuh kelihatan bagus gitu ya, kelihatan kontras, kelihatan stand out gitu. Kalau semuanya karya teman-teman seperti ini kan belum bisa dikatakan maksimal ya, gitu. Jadi saya tahu ada upaya untuk menunjukkan gelap terangnya, tapi mungkin karena pilihan bunganya nggak terlalu oke kali ya. Jadi lalu juga pilihan warnanya juga nggak terlalu bagus. Akhirnya ya karya ini jadinya nggak bisa kelihatan maksimal gitu ya. Jadi mungkin nanti boleh diperbaiki. Pilih huruf yang ini, yang lebih tebal ya, supaya kelihatan. Jadi saran saja sih, kalau kepengen mungkin pilihlah huruf yang lebih tebal batangnya, ketebalannya. Lalu kalau milih apa namanya bunganya ini jangan ditaruh acak ya, tapi memang dibikin full sekaligus. Soalnya bunga matahari gitu ya, dibikin full aja ukurannya gede-gede atau bunga tulip gitu. Jadi jangan kecil-kecil karena kalau kecil-kecil ini Anda kerjanya sulit tapi hasilnya nggak maksimal. Belajar dari yang lemon tadi ya. Oke, ini
ini usahanya masih sangat minim ya. Jadi dia kayaknya agak apa ya namanya ya? Mati gaya gitu. Tapi usahanya juga minimalis. Jadi ya kalau sudah pernah lihat tugas-tugas sebelumnya, mungkin karya ini bisa ya dapat insight untuk diperbaiki. Oh, yang harus tak perbaiki apanya gitu ya. Ini masih kurang banget ini kalau dibandingkan dengan tugas-tugas yang lain tadi ya. Silakan revisi. Ini juga masih belum terlalu bagus ya, entah kenapa saya kok jadi ingat spray. Spray di masa lalu. Jadi sebenarnya tekniknya itu teman-teman, kalau teman-teman memilih huruf yang sudah ini huruf pilihan hurufnya sudah bagus, teman-teman juga harus memperhatikan bagaimana memilih warna supaya dia ketika ada diberikan tekstur atau ditambahin motif di dalamnya hurufnya itu dia tetap bisa terbaca. Karena tujuannya kita berlatih membuat huruf teks modifikasi yang ini adalah supaya tetap bisa terbaca, tapi kesannya lebih kuat. Kalau gini kan belum ya. Jadi karena warnanya pudar gitu, terus juga nggak terlalu kontras, jadinya belum tercapai ini. Mungkin kalau di apa dipoles-poles lagi mungkin nanti bisa lah ya kelihatan. Ini kalau menurut saya pilihan warnanya yang kurang bagus. Pilihan warna terutama pada bagian ini ya, backgroundnya ini. Oke, tadi tuh saya agak bingung pas lihat karya ini pertama kali. Ini petai apa batu ijo-ijo yang lumutan gitu. Jadi ada effort yang Anda butuhkan untuk bisa menunjukkan pete yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi jangan dibuat jarang-jarang seperti ini. Kalau Anda naruhnya tuh jarang-jarang seperti ini random nggak akan berhasil. Akan kelihatan bagus ya. Ini karena warnanya sama-sama gelap, nggak ada kontrasnya. Terus bentuk petainya juga menurut Bu Lina kurang kelihatan gitu ya, lebih mirip kayak batu hijau. Jadi mungkin nanti lain kali bisa dicoba, diperbaiki lagi ya. Oke. Ini pasti sulit ya. Cuman karena ukurannya yang terlalu kecil, jadi teman-teman bisa bayangkan ini kertas A3-nya segini nih. Segini. Kalau teman-teman bikin tulisan seukuran ini sebenarnya terlalu kecil ya. Gitu. Ya, secara teknik mungkin bagus, tapi ada yang kurang dengan karya ini mungkin gelap terangnya bulu-bulu yang saling bertumpuk ini yang kurang kelihatan ya. Nanti dilihat lagi referensinya ya, supaya bisa kelihatan lebih hidup gitu. Oke, ini juga definisi dari mati gaya kurang usaha. Saya tidak akan komentar karena ini nilai BC aja nggak bisa gitu. Ayolah, kalau ada yang mengerjakan kayak tadi, tugas-tugas yang tadi, terus ada Anda yang masih tega mengumpulkan karya seperti ini, kayaknya Anda perlu refleksi deh ya. Perlu merefleksi sebenarnya di mana aku dibandingkan dengan teman-temanku. Silakan direfleksi sendiri. Nah, ini sangat baik gitu ya. Jadi pilihan hurufnya bagus, lalu karena ini terinspirasi kayaknya dari ini ya, dari kemasan kopi Co ini. Ini bagus ya, jadi keterbacaannya baik, lalu pilihan hurufnya juga baik, kerapiannya juga sangat baik. Well done. Nah, ini batik, ya keterbacaannya bagus. Saya sedih karena tadi pagi tuh ada yang bikin batik di rombel lain, tapi dia nggak dapet. Kesalahan utamanya adalah karena dia pakai motif yang berbeda-beda dan warna yang berbeda-beda, sehingga keterbacaan visualnya jadi rendah. Kalau ini ya sudah lumayan lah, oke. Tapi sebenarnya mega mendung itu selalu ditampilkan horizontal ya. Jadi tidak ada mega mendung yang bentuknya jadi vertikal begini gitu. Kalau kita lihat kan ada bagian-bagian yang vertikal. Ya nggak apa-apa lah tapi ya. Tapi sebenarnya kalau mega mendung itu selalu horizontal posisinya. Oke. Ada yang memilih kata-kata yang hurufnya sedikit, tapi ada yang selalu menantang dirinya untuk menggunakan kata-kata yang hurufnya itu banyak, gitu ya, sekalian berlatih. Dan ini adalah salah satu contohnya. Oke. Mungkin yang ingin ditampilkan ini adalah motif dekoratif gitu ya. Saya nggak yakin sebenarnya yang ingin ditampilkan ini apa. Tapi secara keterbacaan visual ini baik, meskipun Bunda tidak bisa mengidentifikasi sebenarnya ini motif atau tekstur yang ingin ditampilkan ini apa. Tapi kerapiannya baik, hurufnya baik, keterbacaan visualnya baik. Dan yang terakhir ini adalah flower gitu ya.
Sebenarnya kalau kita bisa ketemu langsung, Bu Dina mau tanya ini beneran pakai cat poster? Tapi mungkin iya ya, kalau melihat kepekatannya mungkin ini memang apa namanya cat poster. Jadi dia menggunakan pendekatan yang dekoratif, menampilkan flower. Dia kelihatan tetap bagus mungkin karena berbeda ya. Jadi kontrasnya antara antara teks ini dengan background itu kelihatan jelas sekali. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Lain kali mohon teman-teman lebih memperhatikan caranya teman-teman untuk memoto, untuk memotret karya yang akan dikirimkan, untuk men-scan karya yang dikirimkan. Jadi dipastikan dulu jangan sampai karya yang masih redup cahayanya atau mungkin masih agak miring, nggak simetris itu langsung dikirim, jangan ya. Karena kan Bu Nina hanya menggunakan fotonya teman-teman itu sebagai patokan. Kita nggak ketemu langsung. Jadi mohon lain kali untuk tugas-tugas berikutnya teman-teman lebih thoughtful ketika memotret atau men-scan tugasnya. Kira-kira seperti itu review untuk tugas-tugas yang sudah Bu Nina terima di perkuliahan kemarin. Bu Nina ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mengumpulkan tepat waktu. Kita minggu depan akan ketemu lagi dengan tugas yang baru. Jadi bersiaplah ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.